Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Jangan lupa untuk bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Tuan dan Nona, terima kasih. Lanjut. Bab 1446 sampai bab 1450. Meskipun Su Zifei mengeluh seperti ini di dalam hatinya, dia masih sedikit khawatir. Dia takut perkataan Su Ziyu akan sampai ke telinga kakeknya. Jika kakeknya mengira semua ini adalah idenya untuk Su Ziyu, bukankah dia akan menyinggung kakeknya lagi? Meskipun dia adalah anak tertua Su, jika dia benar-benar menyinggung Su Chengfeng bisa membuatnya kehilangan segalanya dengan segera. Bagaimanapun, dia berbeda dengan Su Ziyu. Su Ziyu sekarang memiliki kekayaan ratusan miliar. Jika semua ini dipublikasikan, dia mungkin sudah menjadi wanita terkaya di Tiongkok. Memikirkan hal ini, Su Zifei merasa semakin tidak nyaman. Namun, keluarga Du, termasuk Du Zhenhua, tidak meragukan perkataan Su Ziyu. Du Zhenhua bahkan bertepuk tangan dan memuji. "Ziyu, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, kamu tidak dapat memanfaatkan Su Chengfeng. Dia harus membayar harga yang pantas." Pengungkapan video sebelumnya oleh pria misterius itu telah merusak reputasinya. Atas dasar ini, kami tidak ada arti sebenarnya menambahkan penghinaan pada luka. Lebih baik memaksanya untuk memotong sepotong daging. Paman Su Ziyu, Du Haifeng berkata dengan agak cemas, keluarga Su, kelompok pelayaran laut, kini terpaksa menghentikan semua bisnis. Konon kerugian hariannya adalah jumlah uang yang sangat besar. Dalam situasi ini, Ziyu, aku khawatir akan sulit bagimu untuk membalikkannya, Su Ziyu. Sengaja memandang kakaknya di sampingnya dari sudut matanya, lalu berkata dengan nada sedikit genit, tidak masalah, jika saya tidak dapat menemukan cara untuk membalikkannya, saya akan menjual semuanya asetnya dan merealisasikannya. Kalau kapal tidak membiarkannya kabur, saya harus membiarkannya dijualkan. Saat itu, semuanya akan dijual dengan harga diskon. Setidaknya Anda juga bisa menukarnya dengan 1 atau 200 miliar. Du Haifeng tertegun, lalu mengacungkan jempol dan berkata dengan kagum, hebat, mengapa paman tidak berpikir bahwa meskipun bisnis ini tidak dapat dimulai, asetnya masih dapat dijual? Begitu saja kebetulan paman saya juga memiliki beberapa koneksi dan sumber daya. Jika Anda memutuskan untuk menjualnya kapan saja, sapa paman Anda, dan dia akan membantu Anda mencocokkan dan mencoba menjualnya dengan harga yang bagus. Su Zifei merasa lebih bersemangat ketika dia mendengar ini. Rasanya sakit seperti berdarah. Kotak berlian rumah Tianxiang. Ye Chen dan semua orang bertukar gelas dan minum lebih dari selusin botol Moutai, dan para tamu serta tuan rumah bersenang-senang. Ye Chen meminta Chen Zekai untuk mengatur beberapa mobil terlebih dahulu untuk keluarga He, serta ayah dan putrinya He Yuanjiang dan He Ziqiu. Setelah keluar dari kotak, Ye Chen mengatur, Tuan He, Anda dan saudara-saudara lainnya dapat naik mobil langsung kembali ke villa. Biarkan Nona He membawa mobil bersama saya. Saya akan mengirim Profesor He dan yang lainnya kembali pertama, dan kemudian saya akan mengirim MS He kembali, pergi ke hotel. He Hongsheng memeluk Ye Chen dan berkata, kalau begitu saya akan mengikuti pengaturan Tuan Ye. Semua orang pindah ke pintu, dan Hong Wu dan Chen Zekai mengatur agar 10 orang dari keluarga He mengambil 3 mobil. Setelah ketiga mobil ini pergi, Chen Zekai mengatur agar anak buahnya mengendarai mobil bisnis Lexus 6 tempat duduk kepadanya dan berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, Anda, Nona He, Profesor He, dan Nona He, silakan ambil bisnis ini mobil. Aku akan mengambil kursi penumpang. Ye Chen mengangguk dan hendak masuk ke dalam mobil ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang berteriak kaget, Ye Chen. Ye Chen berbalik dan melihat orang yang keluar dari rumah Tianxiang sebenarnya adalah cinta pertama ayah mertua Xiao Changkun, Han Meiking. Han Meiking kebetulan sedang makan malam di Tianxiang Mansion bersama beberapa rekan dari Universitas Lansia hari ini. Saat dia keluar dan hendak naik taksi untuk pergi, dia melihat Ye Chen berdiri di depan kendaraan komersial. Jadi dia datang untuk menyapa. Ye Chen tidak menyangka akan bertemu Han Meiking di sini, jadi dia tersenyum dan berkata, Bibi Han, apakah kamu makan di sini juga?
Iya. Han Meiking berkata sambil tersenyum, saya kebetulan sedang berkumpul dengan yang lama orang-orang dari universitas untuk lansia, mari kita makan malam. Pada saat ini, He Yuanjiang, yang menghadap Han Meiking di samping Ye Chen, sudah sadar kembali, melihat Han Meiking dengan pakaian yang indah. Dia berkata dengan terkejut, Meiking, kamu di sini juga, Han. Meiking dia juga tersenyum kaget dan berkata, oh, Lao He, kenapa kamu ada di sini? Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke arah Ye Chen dan berseru, kamu tahu Ye Chen. Ye Chen buru-buru memimpin dan berkata sambil tersenyum, Bibi Han, teman saya kebetulan berencana melakukan bisnis baru. Jadi dia mengundang Profesor He untuk makan malam. Saya tidak menyangka akan bertemu Profesor He di sini, He. Yuanjiang mengetahui bahwa Ye Chen tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui identitas aslinya. Dia menjawab, ya, Meiking, saya cukup terkejut ketika bertemu Ye Chen barusan. Itu suatu kebetulan. Han Meiking memiliki tidak diragukan lagi. Dia mengangguk ringan dan tersenyum. Ini kebetulan sekali. Saya juga bilang saya akan menelepon Anda nanti untuk membicarakan tentang pelatihan universitas untuk orang tua. Saya ingin tahu apakah Anda sibuk dengan tugas mengajar di sekolah akhir-akhir ini. Dia Yuanjiang berkata dengan tergesa-gesa. Oh tidak peduli seberapa sibuknya Anda masih dapat meluangkan waktu untuk membantu mahasiswa senior kami meningkatkan studi mereka. He Ziqiu, yang berdiri di dekatnya, mau tidak mau menjadi sedikit terkejut ketika dia melihat wajah ayahnya yang penuh perhatian dan bersemangat. Dia awalnya mengira ayahnya adalah tipe orang yang kurang tertarik pada kehidupan, dan dia mungkin ditakdirkan untuk tidak menemukan pasangan lagi di masa depan. Namun, ketika dia melihat cara ayahnya menatap bibi di depannya, dia tiba-tiba mengetahui bahwa ayahnya juga mempunyai hari di mana pohon tua itu akan mekar. Jadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Han Meiking beberapa kali lagi, dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Penampilan dan temperamen bibi ini sangat bagus. Ini pertama kalinya orang parubaya dan lanjut usia bisa memiliki temperamen seperti itu. Sepertinya ini pertama kalinya aku melihatnya. Ayah benar-benar memiliki selera yang bagus. Han Meiking juga memperhatikan bahwa seorang gadis muda dan cantik sedang menatapnya. Jadi dia tidak bisa tolong jangan lihat ke arahnya. Ketika dia melihat bahwa alis gadis itu mirip dengan alis He Yuanjiang, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, oh, Lao He, mungkinkah ini putrimu? He Yuanjiang kemudian teringat bahwa dia pernah bahkan tidak memperkenalkan putrinya yang berharga kepada Han Meiking. Jadi, dia buru-buru berkata kepada Han Meiking, Meiking, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah gadis kecil saya yang memberontak, He Ziqiu. Oh, Han Meiking tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dia benar-benar putri Anda, dia sangat indah. Indah sekali, He Ziqiu tersenyum dan berkata, Bibi, terima kasih banyak. He Yuanjiang berkata kepada He Ziqiu lagi, Ziqiu, ini Bibi Han Meiking. Dia baru saja kembali dari Amerika Serikat dan menetap di Amerika Serikat. Benarkah? Mata He Ziqiu berbinar ketika mendengar ini. Bukan karena menurutnya ada sesuatu yang hebat ketika kembali dari Amerika, tapi menurutnya pengalaman Bibi ini sangat mirip dengan pengalaman ayahnya, jadi keduanya pasti memiliki banyak kesamaan. Han Meiking mengangguk saat ini dan berkata, saya pergi ke Amerika Serikat setelah lulus kuliah. Setelah suami saya meninggal beberapa waktu lalu, saya kembali ke Jinling untuk menetap bersama putra saya. Mendengar ini, He Ziqiu tidak bisa tidak untuk tidak menghela nafas. Oh, kalau begitu Bibi Han, kamu pada dasarnya berada dalam situasi yang sama dengan ayahku, dan bahkan waktu untuk pergi ke luar negeri dan kembali ke Tiongkok pun serupa. Aku yakin kamu dan ayahku pasti memiliki banyak kesamaan, bukan? Ketika Han Meiking mendengar perkataan He Ziqiu, dia mengangguk setuju dan berkata sambil tersenyum, sungguh jarang bertemu orang dengan pengalaman hidup yang serupa. Tentu saja, kita akan memiliki lebih banyak kesamaan. Kalimat ini datang dari hati Han Meiking. Jantung, hidupnya tidaklah berat, namun ia telah melalui banyak suka dan duka. Pergi ke luar negeri, berimigrasi, menikah, punya anak, menjanda, lalu memilih pulang ke rumah bersama anak-anak dan kembali ke Tiongkok.
Kalimat singkat ini mewakili lebih dari 50 tahun pengalaman hidupnya. Menariknya, pengalaman He Yuanjiang hampir sama persis dengan pengalamannya. He Yuanjiang pun memutuskan untuk kembali ke Tiongkok setelah istrinya meninggal. Awalnya, Han Meiking berpikir bahwa perbedaan antara dia dan dia adalah dia kembali dan anak-anaknya masih di luar negeri. Tetapi ketika dia tiba-tiba melihat He Ziqiu hari ini, dia menemukan bahwa anak-anak He Yuanjiang juga telah kembali. Sejujurnya, kebetulan sekali Han Meiking mengira dia sedang melihat ke cermin. Tetapi ada beberapa hal yang terbalik. Misalnya, He Yuanjiang adalah laki-laki dan memiliki seorang putri, sedangkan dia perempuan dan memiliki seorang putra. Oleh karena itu, dia memandang He Ziqiu dengan sedikit lebih ramah. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Ziqiu, anakku baru saja datang ke Tiongkok bersamaku. Jika aku memiliki kesempatan untuk memperkenalkanmu kepadanya, aku yakin kamu dan dia akan memilikinya. Banyak kesamaan." He Ziqiu tersenyum sedikit, mengangguk, dan berkata dengan sopan, "Oke, Bibi Han." Melihat ini, He Yuanjiang di samping dengan cepat berkata, "Oh, Meiking, bagaimana kalau ini, saya akan memasak beberapa hidangan di rumah besok malam, dan kamu bisa membawanya. Bagaimana menurutmu? Aku ingin Paul datang dan mengenaliku, dan membiarkan kedua anak itu saling mengenal." Han Meiking berpikir sejenak, dan berkata, saya belum yakin tentang ini. Saya akan bertanya kepada Paul ketika saya sampai di rumah." He Yuanjiang berkata dengan tergesa-gesa, "Oke, jika Paul punya waktu, beritahu saya secara langsung, dan saya akan memulai persiapan." Han Meiking mengangguk, melihat ke waktu, dan berkata, "Oke, saya tidak akan berbicara dengan Anda lagi. Orang-orang tua di sana, teman-teman masih menunggu." Setelah mengatakan itu, dia melambai kepada Ye Chen dan berkata, "Ye Chen, datang dan duduklah di rumah ketika kamu punya waktu. Paul telah membicarakanmu dan berkata bahwa orang yang paling dia kagumi adalah kamu." Ye Chen tersenyum dan berkata dengan sopan, "Baiklah, Bibi Han, saya pasti akan pergi ketika saya punya waktu." Han Meiking tersenyum tipis dan berkata kepada He Ziqiu, "Ziqiu, Bibi pergi dulu, saya akan membawa putra saya mengunjungi rumahmu nanti." Kata He Ziqiu dengan senyum manis, "Baiklah Bibi Han, silakan berjalan perlahan." Han Meiking pergi, dan Ye Chen berhenti menunda dan berkata kepada He Yuanjiang dan He Ziqiu, "Ayah dan anak perempuannya, ayo masuk ke mobil juga." "Oke," He Yuanjiang menjawab, lalu dia masuk ke mobil bisnis. Setelah semua orang naik bus, Ye Chen meminta sopir untuk pergi ke area villa tempat tinggal He Yuanjiang. Dalam perjalanan, He Ziqiu mau tidak mau bertanya kepada He Yuanjiang dengan wajah bergosip, "Ayah, apakah kamu tertarik dengan Bibi Han itu?" He Yuanjiang tiba-tiba menjadi malu dan berkata dengan ragu-ragu, "Nak, apa yang kamu bicarakan?" He Ziqiu mengerutkan bibirnya, "Apakah kamu benar-benar mengira aku adalah anak berusia 3 tahun? Bagaimana mungkin aku masih tidak memperhatikan hal sekecil itu?" Saat dia mengatakan itu, dia berkata dengan serius, "Aku punya sangat kesan yang baik tentang Bibi Han ini. Saya belum pernah melihat ini sebelumnya. Saya pernah melihat seorang bibi dengan temperamen dan budaya seperti dia, dan yang lebih penting, dia sangat mudah didekati. Saya sangat menyukainya." "Benarkah?" He Yuanjiang sangat terkejut ketika mendengar ini. Berseru dan bertanya, "Apakah menurutmu Bibi Hanmu adalah orang yang baik?" "Tentu saja itu benar," He Ziqiu berkata dengan serius. "Saya bukan orang tua feodal, kamu semakin tua, dan kamu pasti akan membutuhkan pendamping di masa depan. Jika kamu benar-benar dapat menangkap Bibi Han, aku mendukung penuh. Jangan ragu untuk mengejarnya dengan berani. Jika kamu membutuhkan bantuanku dengan cara apapun, tanyakan saja." Faktanya, He Ziqiu awalnya agak menolak pembaruan hubungan mereka oleh ayahnya. Dia selalu marah pada ayahnya karena kematian ibunya, berpikir bahwa ayahnya memikul tanggung jawab yang tidak dapat disangkal atas kematian ibunya. Namun, karena pengalamannya di Suriah, dia menjadi lebih toleran dan pengertian terhadap ayahnya. "Ayah saya telah bekerja selama bertahun-tahun hanya untuk memberi keluarganya landasan keuangan dan lingkungan hidup yang lebih baik, bahkan ketika gaji tahunannya puluhan juta dolar,
dia tidak pernah berselingkuh atau berselingkuh. Secara keseluruhan, dia adalah sangat berorientasi pada keluarga. Terkadang sulit untuk menyeimbangkan karir dan keluarga. Sebagian besar ayah harus bekerja di luar rumah, dan hal ini memang tidak mudah. Terlebih lagi, sekarang ayah saya masih lajang dan lebih tua. Dia tidak hanya kekurangan kehangatan dari separuh lainnya dalam hidupnya, tetapi juga kurang perhatian dari separuh lainnya. Kata orang istri adalah pendamping, dan ia mempunyai pendamping ketika sudah tua. Ketika seseorang menjadi tua dan tidak memiliki pendamping, hidup memang penuh dengan penyesalan. Sebagai seorang anak perempuan, tentu saja ia tidak ingin ayahnya selalu sendirian. Meskipun ia sebagai seorang anak kembali kepadanya, ketiadaan pasangan tetap akan membuat hidupnya tidak lengkap. He Yuanjiang benar-benar tersentuh dan lega jauh di lubuk hatinya ketika mendengar kata-kata putrinya. Namun, karena ada begitu banyak orang di sekitarnya, dia hanya bisa berkata dengan samar, "Jika kamu memiliki hati ini, ayah akan sangat puas. Mengenai masalah antara kamu dan aku, Bibi Han, biarkan saja." He Zikyu berseru. "Bagaimana itu bisa dilakukan? Biarkan saja alam mengambil jalannya. Untuk Bibi yang begitu baik, mengapa kamu membiarkan alam mengambil jalannya? Ada banyak sekali pelamar di belakang Bibi Han. Kamu harus berusaha sekuat tenaga untuk berhasil," dia Yuanjiang berkata. Dengan canggung, ini, kita akan bicara ketika kita sampai di rumah. Kita akan bicara ketika kita sampai di rumah. Ye Chen mendengarkan dengan sedikit emosi di dalam hatinya. Kalau dilihat dari sini, peluang apa yang dimiliki ayah mertuaku, Xiao Changkun, untuk menang? Paman dia telah dihancurkan oleh Paman He dalam segala aspek. Satu-satunya keuntungannya mungkin adalah cinta pertamanya dengan Bibi Han. Tapi, lelaki tua ini pemalu seperti tikus. Dia tidak berani mengejar Bibi Han secara terbuka, dan dia bahkan tidak berani menceraikan Malan secara langsung. Belakangan, bahkan ketika dia bertemu Bibi Han, dia takut pada serigala di depannya dan takut pada harimau di belakang. Saya harus mengatakan bahwa dia memang penakut, dan dia tidak cukup bertanggung jawab. Ketika Bibi Han kembali ke Tiongkok, dia pasti sangat kecewa padanya, bukan? Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah He Yuanjiang di sampingnya. Saya harus mengatakan bahwa Paman He memang orang baik yang langka. Belum lagi pendidikannya yang tinggi, budidaya diri yang tinggi, dan penghasilan yang tinggi. Kuncinya adalah dia lebih energi dari ayah mertuanya. Apalagi paman dia juga seorang duda dan bisa jujur kapan saja. Dengan Bibi Han, kamu bahkan bisa langsung mendaftarkan pernikahan. Ini adalah hal-hal yang tidak bisa dibandingkan dengan ayah mertuaku. Untuk Ye Chen, biarkan dia berdiri posisi yang benar-benar objektif, dan dia lebih optimis terhadap Han Meiking dan Han Meiking He Yuanjiang, dua intelektual tingkat tinggi yang lolos dari selera tingkat rendah, dapat dikatakan sebagai pasangan sempurna yang dibuat di surga. Adapun Xiao Changkun, sejujurnya, Ye Chen merasa Xiao Changkun sama sekali tidak layak untuk Han Meiking. Mungkin, keduanya berada di titik awal yang sama saat pertama kali jatuh cinta. Namun, dalam 20 atau 30 tahun terakhir, Han Meiking telah naik, tetapi Xiao Changkun sedang turun. Hingga saat ini, keduanya telah terpisah ribuan mil. Dalam hal ini, meskipun mereka benar-benar bersama, saya khawatir itu tidak akan bertahan lama. Setelah Ye Chen mengirim keluarga He dan putrinya pulang, dia mengirim kendaraan komersial ke istana Buckingham. Suruoli telah menunggu ibunya He Yingxiu di sini. Dia menjadi tidak sabar setelah menunggu sepanjang malam. Ketika mobil tiba di pintu masuk hotel, Ye Chen berkata kepada Chen Zekai, "Chen tua, tolong suruh Nona He bangun." "Saya tidak akan bangun." He Yingxiu bertanya dengan tergesa-gesa, "Tuan Ye, kenapa? Tidak kamu naik dan duduk?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya tidak akan duduk. Ini sudah larut, saya akan langsung pulang." He Yingxiu mengangguk dan berkata, "Oke, terima kasih atas kerja kerasmu. Tuan Ye juga melakukan perjalanan khusus untuk mengantar saya pergi. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa depan, Tuan Ye dapat menelepon saya langsung." Ye Chen berkata, "Oke, hubungi saya jika ada yang harus Anda lakukan. Kami sepakat sebelumnya sekitar 100 juta yuan per tahun."
Nona He akan memberi saya nomor rekening dan saya akan mentransfer uangnya. Adapun sisa pilnya, saya akan mengirimkan uangnya kepada Anda dalam beberapa hari. Itu akan diberikan kepada Anda. He Yingxiu berkata dengan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Tuan Ye, kami sepakat bahwa ini akan menjadi hadiah 1 tahun. Tetapi kami baru saja datang ke sini. Anda tidak perlu memenuhi semua janji 1 tahun begitu cepat. Tidak apa-apa, Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, Ms. He, cepatlah, saya kira Ruoli sangat cemas menunggu Anda. He Yingxiu mengangguk sedikit dan berkata, Tuan Ye, saya akan naik dulu. Pada kali ini, Chen Zekai juga membantu He Yingxiu membuka pintu listrik di kursi belakang. He Yingxiu turun dari mobil dan masuk ke hotel bersama Chen Zekai. Ye Chen baru saja hendak menyuruh pengemudi untuk pergi ke Thomson Yipin ketika dia tiba-tiba melihat seorang lelaki tua dan seorang pemuda berjalan keluar hotel melalui jendela mobil. Dia terkejut saat mengetahui bahwa kedua orang ini adalah 2 orang yang dia miliki, bertemu di Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinling sebelumnya. Pada saat itu, Ye Chen menebak bahwa mereka berdua adalah ahli Feng Shui, dan kemungkinan besar mereka ada di sini untuknya. Namun, kedua orang ini sepertinya tidak memiliki niat buruk, jadi Ye Chen tidak menyerang mereka terlebih dahulu. Namun di luar dugaan, kedua orang ini justru tinggal di istana Buckingham. Sementara Ye Chen memerintahkan sopir untuk mengemudi, dia memanggil Chen Zekai dan berkata, Chen tua, 2 pria baru saja keluar dari hotelmu, 1 tua dan 1 muda, yang tua mungkin berusia hampir 100 tahun, dan yang muda memandang berusia 20-an. Tolong bantu saya memeriksa apakah mereka tinggal di istana Buckingham. Jika demikian, periksa informasi check-in mereka dan kembalikan kepada saya. Chen Zekai segera berkata, Oke, Tuan Muda, saya akan membuat pengaturan segera. Ketika Ye Chen turun dari bus di depan gerbang Thomson Yipin, Chen Zekai mengiriminya pesan suara di WeChat. Tuan, saya baru saja memeriksanya. Pria tua dan pria muda itu memang tinggal di istana Buckingham. Yang lebih tua bernama Mai Chengxing dan yang lebih muda bernama Mike. Mereka berdua check-in dengan paspor Amerika, dari Amerika Serikat. Ye Chen sedikit mengernyit dan menjawabnya, keluarga He kebetulan ada di sini. Beritahu Tuan He dan kirim 2 orang yang gesit untuk mengawasi mereka. Jika ada pergerakan, laporkan padaku sesegera mungkin. Baik, Tuan Muda. Ye Chen tidak mengetahui asal-muasal Mai Chengxing dari Amerika Serikat. Namun dia merasa orang tersebut sepertinya berasal dari sekolah seni rahasia Feng Shui. Jadi dia memikirkan Master Feng Shui. Dia bertemu di Gunung Yeling, Lai Qinghua. Namun, saat keduanya bertemu, meski akrab seperti teman lama, persahabatan mereka seringan air, dan tak satu pun dari mereka meninggalkan informasi kontak satu sama lain. Jadi Ye Chen menelepon kakeknya. Pada awalnya, Lai Qinghua diundang olehnya untuk memilih kembali kuburan leluhur keluarga Ye. Dia harus memiliki informasi kontak Lai Qinghua. Pada saat ini, Ye Zongquan merasa sedikit terkejut ketika dia menerima panggilan Ye Chen. Dia tersenyum dan berkata, Chen, mengapa kamu ingat untuk memanggilku? Orang tua sepertiku. Ye Chen tidak. Saya tidak menyembunyikannya, dan berkata langsung, saya dengar Anda. Saya kenal seorang ahli Feng Shui Amerika. Ada yang ingin saya tanyakan. Saya ingin tahu apakah Anda bisa memberi saya nomor teleponnya. Ye Zongquan berkata dengan heran, oh, di mana? Kamu mendengarnya? Ye Chen tersenyum, ada rumor di luar. Ye Zongquan tersenyum dan berkata, ya, ada Tuan Lai, seorang Tionghoa perantauan tua di Amerika Serikat. Namun, Tuan Lai sudah tua. Ketika dia meninggalkan Yanjing, dia menyuruh saya berhenti di sini. Jika Anda ingin mengundangnya untuk keluar, saya khawatir Anda tidak akan bisa melakukannya. Dia. Ye Chen berkata dengan tenang, saya hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan di telepon. Ye Zongquan bersenandung dan berkata, saya akan mengirimi Anda nomor ponsel Tuan Lai sebentar lagi. Anda meneleponnya, jika dia mengabaikan Anda, katakan saja Anda adalah cucu saya, dan dia akan lebih atau kurang murah hati. Oke, Ye Chen tidak banyak bicara dan berkata, kalau begitu tolong kirimi saya pesan teks. Segera, dia menerima pesan teks dengan serangkaian nomor telepon Amerika. Ye Chen langsung memutar nomor tersebut dan menunggu beberapa detik sebelum saluran tersambung.
Suara Lai Qinghua datang dari ujung telepon yang lain. Halo, siapa kamu? Ye Chen berkata, Tuan Lai, ini aku, Ye Chen. Lai Qinghua segera mengenali suara Ye Chen dan berkata dengan terkejut, ini Tuan Ye, mengapa Anda menelepon saya tiba-tiba? Ye Chen berkata, itu saja. Saya ingin bertanya tentang seseorang, tetapi saya tidak tahu apakah itu nyaman. Lai Qinghua berkata dengan tergesa-gesa, tolong beritahu saya. Ye Chen bertanya, apakah Anda mengenal seorang lelaki tua bernama Mai Chengxing? Dia juga seorang Tionghoa perantauan Amerika. Mai Chengxing, Lai Qinghua bertanya dengan heran, apakah Tuan Ye melihatnya? Ya. Ye Chen berkata dengan tenang, ya, kami bertemu. Tetapi kami tidak bertemu langsung. Saya merasa dia datang ke Jinling hanya untuk menemukan saya. Jadi saya ingin bertanya tentang orang ini. Lai Qinghua menghela nafas. Mai Chengxing tahu bahwa saya di sini setelah bertemu dengan Anda. Huaxia memiliki kesempatan besar, dan dia sangat mendambakannya. Jadi dia juga ingin pergi ke Huaxia. Seseorang kebetulan memintanya pergi untuk melakukan sesuatu. Dia menemukan bahwa mungkin ada jadilah kesempatan lain. Jadi dia bergegas. Ye Chen berkata lagi. Pertanyaan, bagaimana dengan Mai Chengxing ini? Lai Qinghua berkata dengan serius. Seorang ahli Feng Shui yang sangat jujur, keturunan langsung dari keluarga Mai. Saya telah mengenalnya selama bertahun-tahun, dia adalah orang yang baik dan jujur. Dia tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Setelah itu, Lai Qinghua menambahkan satu kalimat, Tuan Ye, jika ada kesalahpahaman antara Lao Mai dan Anda, mohon tunjukkan belas kasihan, orang ini sama sekali bukan orang jahat. Dia mungkin hanya dimanfaatkan oleh orang jahat. Ye Chen berkata, jangan khawatir, saya akan mengingat Anda. Jika demikian, terima kasih Tuan Lai. Lai Qinghua buru-buru berkata, Tuan Ye, Anda tidak perlu bersikap sopan. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Pada saat ini, Mai Chengxing dan Mike naik taksi bersama dan menuju ke pemakaman di pinggiran Jinling. Naik taksi ke kuburan pada larut malam, sopir taksi awalnya enggan naik taksi. Tetapi setelah Mai Chengxing membayar harga tinggi 1.000 yuan, pengemudi hanya bisa mengertakkan gigi dan bergegas ke sana. Dalam perjalanan, Mike mau tidak mau bertanya kepada Mai Chengxing, kakek, mengapa Tuan Xuan meminta kami pergi ke pemakaman Gunung Feng Huang untuk menemuinya di malam hari? Apakah ada yang salah dengan pria ini? Mai Chengxing segera melambaikan tangannya dan berkata dengan serius. Jangan bicara omong kosong, Xuan Fengnian ini bukan orang biasa. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Dia pasti punya alasan memilih untuk bertemu di pemakaman. Saat kamu bertemu dengannya nanti, jangan mengatakan apapun kecuali kesopanan yang seharusnya. Jangan sampai kamu berbicara terlalu banyak, itu salah, mengerti? Mike bertanya dengan bingung, kakek, mengapa kita harus begitu menghormatinya? Kita punya tugas, kenapa tidak kita saja berkonsentrasi menyelesaikan tugas kita? Mengapa mengikutinya, bertemu? Mai Chengxing berkata dengan serius, saya sudah memberitahu Su Chengfeng sejak lama bahwa pasti ada orang besar yang tersembunyi di Jinling, tetapi dia masih ingin menyerang orang besar itu. Xuan Fengnian ada di sini untuk membantunya menyelesaikan masalah ini. Setelah itu, Mai Chengxing berkata lagi, saya telah mendengar tentang orang ini Xuan Fengnian. Orang ini berperilaku sangat jahat dan menguasai banyak metode metafisik. Kami tidak boleh menyinggung perasaannya. Mike bertanya dengan gugup, kakek. Jadi apa yang ingin dia lakukan saat dia meminta kita bertemu kali ini? Mai Chengxing berbisik, saya kira dia ingin mendapatkan petunjuk dari kita. Mike mengangguk sedikit dan berkata dengan sedikit ragu, tetapi kami belum menemukan petunjuk berharga apapun dalam beberapa hari terakhir. Bagaimana jika keluarga Su menyalahkan Xuan Fengnian ini? Bagaimana kami harus menghadapinya? Mai Chengxing menghela nafas dengan nada, dia berkata, memang benar saya terburu-buru ketika datang ke Jinling kali ini. Saya tahu bahwa tempat ini tidak terduga, tetapi saya tetap terburu-buru ke sini. Alasan utamanya adalah saya selalu memikirkan tentang hidup berdampingan, peluang dan bahaya, tetapi mengabaikan bahwa peluang itu sendiri sulit untuk dipahami. Saat dia berbicara, dia menambahkan, sekarang Xuan Feng telah datang ke Jinling. Segalanya mungkin menjadi lebih tidak pasti.
jika situasinya tidak jelas, kami akan kembali ke Amerika dan semua uang yang diberikan oleh keluarga Su akan dikembalikan kepadanya. 20 menit kemudian, taksi berhenti di depan pemakaman Feng Huangshan, pemakaman terbesar di pinggiran Jinling. Pemakaman di sini menempati beberapa bukit di dekatnya dan berukuran sangat besar. Banyak orang sering datang untuk beribadah pada siang hari, namun pada malam hari, tidak ada seekor anjing pun yang terlihat di sini. Setelah taksi mengantarkan kakek dan cucu tersebut menuju gerbang kuburan, mereka menginjak pedal gas dan melarikan diri. Mike memandangi gerbang marmer putih besar di depannya di bawah sinar bulan yang kabur, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan gugup, "Kakek, mengapa tidak ada staf di tempat ini?" Mai Chengsing menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu juga, pintunya tertutup, dan aku tidak tahu apakah terkunci atau tidak. Tolong bantu aku pergi ke sana dan melihat." Mereka berdua datang ke pintu. Ketika Mike mendorong pintu besi itu tidak bergerak sama sekali. Mike buru-buru berkata, "Kakek, pintunya terkunci." Mai Chengsing mengerutkan kening dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Suan Fengnian. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang mengenakan seragam keamanan tiba-tiba keluar dari kegelapan. Pria parubaya itu berjalan sangat cepat, tetapi postur berjalannya agak aneh, dan anggota badan serta batang tubuhnya tampak sedikit kaku. Mike tiba-tiba melihat seseorang berjalan keluar dari kegelapan. Dia terkejut dan buru-buru menarik Mai Chengsing untuk mundur, tetapi Mai Chengsing menamparkan punggung tangannya dan berbisik, "Jangan bergerak." Penjaga keamanan berjalan lurus menuju kakek dan cucunya. Ketika dia mendekat, Mai Chengsing menemukan bahwa wajah pria itu hitam dan mengeluarkan darah dari seluruh lubangnya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba membeku. Mike di sebelahnya menghadapi situasi seperti itu untuk pertama kalinya. Dia mengeluarkan suara ketakutan dan tanpa sadar seluruh tubuhnya mulai gemetar. Dia belum pernah melihat formasi seperti itu sebelumnya, dan tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Dia merasa bahwa penjaga keamanan itu tampak seperti mayat, dan mayat yang mati secara tragis. Mai Chengsing juga merasa ngeri di dalam hatinya, tapi untungnya dia juga seorang veteran, jadi tekadnya secara alami jauh lebih kuat daripada tekad Mike. Jadi, dia menatap penjaga keamanan itu dengan erat, tidak berani bersantai sedikit pun, tapi dia tidak mundur atau menghindar. Pada saat ini, petugas keamanan secara mekanis mengeluarkan kunci dan membuka gerbang besi dari dalam. Setelah membuka pintu, dia tidak keluar. Sebaliknya, dia menatap kakek dan cucu itu dengan mata kosong dan melambai kepada mereka. Segera, tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan berjalan menuju kuburan. Kaki Mike sangat ketakutan sehingga dia bertanya kepada Mai Chengsing, yang berada di sampingnya, "Kakek, apa yang dia maksud dengan melambai pada kita?" Mai Chengsing berkata dengan suara yang dalam, "Ayo kita masuk bersamanya. Ayo masuk dan lihat-lihat." Mai Chengsing masuk untuk melihat, hampir membuat takut jiwa Mike. Dia berkata dengan panik, "Kakek, saya tidak tahu apakah dia manusia atau hantu, dan kami sama sekali tidak tahu apa yang ada di sini. Menurut saya, kami tidak bisa masuk." Dengan tergesa-gesa, Mai Chengsing menatap penjaga keamanan dengan kaku. Melihat ke belakang, dia berkata dengan tenang, "Orang ini sudah lama mati, dia hanya boneka." Benar-benar mati. Ketika Mike mendengar ini, dia ketakutan dan menjadi gila, dan berkata dengan gugup, Bukankah ini, apakah mereka zombie di film?" "Tidak," Mai Chengsing melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Ini adalah akibat terinfeksi cacing." Sekarang dia tidak lagi didorong oleh kesadarannya sendiri, tetapi didorong oleh cacing Gu. "Cacing Gu?" Mike bertanya dengan tercengang, "Apa prinsip dari benda itu?" Mai Chengsing berkata dengan serius, tidak ada prinsip, itu hanya teknik rahasia metafisik yang kejam. Cacing Gu adalah cara menumbuhkan sesuatu yang lebih rendah adalah dengan memelihara sekelompok serangga beracun dan membiarkan mereka saling membunuh. Hal terakhir yang bertahan adalah serangga beracun, tapi teknik berbisa semacam itu relatif kelas bawah, mirip dengan memelihara ular berbisa atau anjing serigala dan membiarkan mereka keluar untuk menggigit orang. Tidak banyak konten teknisnya. Ketika Mai Chengsing mengatakan ini,
Dia mengubah topik pembicaraan dan menambahkan, tetapi ahli yang sangat kuat menggunakan cacing gu yang belum pernah didengar atau dilihat oleh orang normal. Cacing gu itu bahkan merupakan makhluk terbaik. Bahkan para ilmuwan mungkin tidak mengetahuinya, banyak dari mereka telah lama menghilang di alam. Dan hanya diturunkan secara diam-diam di antara para pembudidaya gu. Serangga gu semacam itu dapat terbang di langit dan melarikan diri ke bumi, dan maha kuasa, dan juga dapat dikendalikan oleh pikiran para pembudidaya gu. Saya pikir penjaga keamanan ini diracuni oleh seorang majikan. Ketika dia datang untuk mengundang kita masuk, dia pasti mengikuti keinginan majikannya. Mike bertanya dengan wajah pucat, orang yang meracuni dapat mengendalikan racun dengan pikirannya sendiri, dan kemudian menggunakan serangga gu untuk mengendalikan mayat orang lain. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Apakah ini keterlaluan? Mai Chengsing berkata, bukankah ada juga telepati antara anak kembar, ibu, dan anak di barat? Hal-hal seperti pemikiran hal-hal dikatakan sebagai tahayul feodal di kalangan masyarakat, tetapi dalam bidang ilmiah, keterikatan kuantum yang terkenal masih memiliki dasar ilmiah tertentu. Mike mengangguk sedikit dan berkata, jika Anda mengatakan itu, sepertinya. Apakah ada efek yang mirip dengan keterikatan kuantum antara orang yang memelihara voodoo dan voodoo yang mereka pelihara? Mai Chengsing berkata, Anda juga dapat memahaminya dengan cara ini. Sejauh yang saya tahu, voodoo semacam ini biasanya berasal darinya. Saat itu masih berupa telur serangga, ia ditetaskan dalam darah peternak gu. Jadi hubungan darah terjalin antara ia dan peternak gu sejak awal, dan serangga gu jenis ini ditetaskan 1 hari sebelum menetas. Untuk itu bertahun-tahun, ia hanya memakan darah orang yang menyimpan racun. Ini juga untuk terus mempererat hubungannya dengan orang yang menyimpan racun. Seperti halnya bayi yang menyusu ASI setelah lahir. Lalu apa? Mike rasa ingin tahu berangsur-angsur meningkat. Atasi rasa takut saya dan tidak sabar untuk mempelajari lebih lanjut. Mai Chengsing melanjutkan, selama masa pemberian makan cacing gu, para petani gu sudah mulai melatih cacing gu. Adapun cara melatih mereka, ini adalah rahasia yang tidak diturunkan di setiap faksi. Saya tidak punya cara dari mengetahui. Saya hanya tahu cara melatih cacing gu. Saya tahu bahwa setelah mereka mencapai usia dewasa, mereka akan membawa serangga kemana-mana untuk melakukan kejahatan. Cara melakukan kejahatan adalah membiarkan serangga membunuh orang demi mereka. Dan sekali serangga mulai membunuh orang, mereka hampir tidak akan pernah berhenti sampai serangga mati karena usia tua secara alami. Mike dengan mata terbelalak, dia berseru, membunuh tanpa henti. Bagaimana jika tidak ada musuh? Apakah Anda harus membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu? Iya. Kenapa? Mai Chengsing berkata, karena ketika cacing gu mencapai usia dewasa, mereka tidak lagi memakan darah para peternak voodoo. Jika Anda ingin voodoo bertahan hidup, Anda harus terus membunuh. Mike bertanya, apakah voodoo memakan daging manusia ketika mereka mencapai usia dewasa? Mai Chengsing menggelengkan kepalanya dan mengucapkan 3 kata. Makan otak manusia. Ketika Mike mendengar 3 kata itu, dia tiba-tiba merasa muntah dan berkata, memakan otak manusia, muntah, ini terlalu menjijikkan. Baiklah. Mai Chengsing mengangguk dan berkata, lihat penjaga keamanan tadi, menurutmu bagaimana gu bisa mengendalikan tubuhnya? Mike menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, saya merasa seperti ini luar biasa, atau bisa dikatakan ini sama sekali tidak ilmiah, juga tidak seperti I Ching Bagua, walaupun segala sesuatunya tampak misterius. Namun begitu Anda memahami esensinya, Anda akan menemukan bahwa semuanya sebenarnya dapat dilacak. Mai Chengsing memandang Mike dan menjelaskan, Anda mengira tidak ada jejak cacing gu, dan tampaknya sangat tidak ilmiah, tetapi sebenarnya ini sangat ilmiah. Saat dia berkata, Mai Chengsing menjelaskan lebih lanjut, cacing gu memakan manusia otak, dan itu pasti otak manusia segar. Artinya orang tersebut baru saja meninggal. Walaupun otak manusia telah dimakan cacing dan seluruh sistem saraf pusat telah hilang, namun fungsi tubuh tidak akan terpengaruh. Mereka langsung kehilangan vitalitasnya. Sama seperti orang mati otak seringkali masih memiliki detak jantung dan peredaran darah. Alasan mengapa serangga gu itu ajaib adalah setelah memakan otak manusia, ia dapat mengambil alih sistem saraf pusat orang tersebut untuk sementara,
dan kemudian sederhana kendali atas tubuh manusia. Sama seperti penjaga keamanan tadi, dia sepenuhnya dikendalikan oleh serangga Gu. Tetapi karena orang tersebut sudah mati dan otot-ototnya terus-menerus menegang, dia tampak bergerak sangat kaku. Kamu lihat, hanya dia yang bisa berjalan, membuka pintu, melambai dan gerakan dasar lainnya, tapi dia tidak bisa berbicara. Hal ini terutama karena Fudu sendiri tidak bisa mengendalikannya secara mendalam dan hanya bisa melakukan beberapa gerakan yang sangat sederhana yang didorong oleh pikiran sang Fudu, penjaga Fudu, Mike dengan hati-hati. Berkata melihat ke belakang penjaga keamanan, dia buru-buru bertanya, "Kakek, bisakah serangga Gu selalu mengendalikan mayat ini?" "Tentu saja." "Tidak," Mai Chengsing berkata dengan serius. "Jangan katakan ini mayatnya lama-kelamaan akan menjadi kaku dan membusuk." Ngomong-ngomong soal cacing Gu itu sendiri, setelah ia memakan otak orang tersebut, meskipun langsung hibernasi, ia bisa bertahan paling lama sebulan. Kalau tidak makan lagi dalam waktu sebulan, ia akan mati. Akan mati kelaparan. Mike berseru, 1 bulan ia harus makan lagi dalam sebulan. Bukankah itu berarti ia akan membunuh 1 orang dalam sebulan? Mai Chengsing berkata dengan dingin, jika ia membunuh 1 orang dalam sebulan, atau jika memasuki keadaan tidak aktif bulan ini, bagaimana jika peternak Gu terus membiarkannya membunuh hewan di mana-mana, sehingga mungkin harus makan setiap beberapa hari sekali? Mike tampak ngeri dan berkata dengan suara gemetar, "Ini, di balik setiap cacing Gu, ada nyawa manusia yang berdarah. Aku belum pernah mendengar sesuatu yang lebih jahat daripada itu seumur hidupku." Mai Chengsing menghela napas, "Itu karena kamu tidak cukup tahu. Ada banyak hal yang lebih jahat daripada Gu serangga." Kakek dan cucu itu berjalan pergi sambil berbicara, dan segera mencapai kedalaman kuburan. Pada saat ini, di ruang terbuka di tengah gunung, seorang lelaki tua kurus sedang duduk bersila di tengah. Orang ini adalah Suan Fengnian. Melihat Mai Chengsing dan Mike berjalan ke arahnya, Suan Fengnian berkata, "Tuan Mai, saya sudah lama mengagumi nama Tuan Suan." Mai Chengsing buru-buru mengangkat tangannya, "Saya juga telah mendengar tentang nama Tuan Suan untuk lama sekali. Nah, dikatakan bahwa Master Suan sangat berkuasa di Kepulauan Inggris, dan separuh orang Tionghoa di Eropa sangat menghormati Master Suan. Melihatnya hari ini, sikap masternya sungguh luar biasa." Senyuman jelek muncul di sudut dari mulut Suan Fengnian, dan dia segera berkata, "Tuan Mai, agak lancang meminta Anda datang ke sini hari ini. Alasan utamanya adalah Gu kelahiran saya datang ke sini bersama saya dari Inggris dan telah lapar selama 3 hari. Saya benar-benar tidak tahan melihatnya kelaparan lebih lama lagi. Jadi saya membawanya. Saya keluar untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Mohon maafkan saya, Pak Tua." Ketika Mai Chengsing mendengar bahwa Suan Fengnian telah meremehkan pembunuhan itu dan mengatakan itu dia membawa serangga untuk mencari sesuatu untuk dimakan, dia sangat muak dengan pria ini. Namun, karena wajahnya dan karena pihak lain terlalu agresif, dia hanya tertawa, menghindari topik serangga Gu, dan berkata, "Tempat ini jarang penduduknya, tapi ini tempat yang bagus untuk membicarakan bisnis." Fengnian mengangguk dan berkata dengan depresi, "Kupikir tempat seperti ini akan menjadi tempat yang sempurna bagi serangga Gu untuk makan sepuasnya sekaligus. Tapi siapa sangka hanya ada 1 penjaga keamanan di kuburan sebesar itu. Siapa yang mau datang ke kuburan ini? Para pengembang telah bertindak ekstrim." Mai Chengsing terkejut. Dia mengerti apa yang dikatakan Suan Fengnian. Orang ini pasti mengira setidaknya ada beberapa penjaga keamanan di sini, dan tidak banyak orang di sekitarnya. Jadi ini adalah tempat yang bagus untuk membunuh. Tetapi ketika dia tiba, dia menemukan bahwa hanya ada 1 satpam, jadi dia tidak puas. Namun, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, jadi dia hanya bisa menjawab dengan tawa kering. Pada saat ini, Suan Fengnian memandang penjaga keamanan yang berdiri tak bergerak di sampingnya, mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba berteriak, "Kembalilah!" Tiba-tiba, dari rambut di atas kepala penjaga keamanan, seekor ikan muncul seukuran teripang dewasa. Serangga putih itu berwarna putih dan gemuk, dengan mulut besar berisi gigi hitam patah dan benda berwarna merah putih tergantung di atasnya, terlihat sangat menjijikkan. Setelah serangga itu muncul dari atas kepala penjaga keamanan,
Tiba-tiba ia memutar tubuhnya, seperti ikan mas yang tersentak, dan terbang ke udara, dan terbang langsung ke tangan Xuan Fengnian. Xuan Fengnian menyeret serangga gemuk itu dengan satu tangan dan membelainya dengan penuh kasih sayang dengan tangan lainnya. Serangga itu berguling-guling di tangannya, mengeluarkan suara mencicit yang aneh. Sambil membelai Xuan Fengnian, dia menggumamkan sesuatu, "Aku tahu kamu belum cukup makan. Jangan khawatir, ini satu-satunya hari ini, dan aku akan mencarikanmu makanan besok." Kemudian, serangga itu menggeliat lagi dan mencicit. Seperti seekor tikus, kicauan, Xuan Fengnian mengangkat kepalanya, memandang Mai Chengxing dan Mike, mencibir, dan berkata kepada serangga itu, "Keduanya bukan makananmu, mereka adalah temanku. Jangan main-main, tidur nyenyak dulu. Besok aku akan membuat yakin kamu cukup makan." Ketika Mai Chengxing dan Mike mendengar ini, mereka menyadari bahwa serangga putih gemuk ini sebenarnya ingin memakannya, dan mereka tiba-tiba ketakutan dan merasakan hawa dingin di punggung mereka. Melihat Xuan Fengnian memasukkan serangga itu ke dalam pelukannya, Mai Chengxing dengan cepat langsung ke pokok permasalahan dan bertanya, "Saya tidak tahu mengapa Tuan Xuan datang kepada saya selarut ini. Ada apa?" Xuan Fengnian tersenyum sinis dan berkata, "Su, The orang tua menelepon saya lagi hari ini. Saya dapat mendengar bahwa dia sangat marah dan tidak sabar untuk menemukan master tersembunyi di Jinling dan menanganinya dengan cepat." Setelah itu, dia menambahkan, "Yang saya kuasai adalah membunuh adalah tidak mencari seseorang. Jadi biarkan aku terus mencari jarum di tumpukan jerami. Aku benar-benar tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan anak itu, jadi aku harus bertanya pada Pak Mai. Lagi pula, jika kamu bisa hitung, Anda pasti akan dapat menemukan informasi yang lebih relevan." Petunjuk. Mai Chengxing bertanya dengan heran, "Bagaimana Tuan Xuan tahu bahwa orang yang kita cari adalah laki-laki?" Xuan Fengnian tersenyum dan berkata, "Tuan Su menelepon dan memberitahu beberapa informasi baru. Anak laki-laki itu berusia sekitar 25 tahun, sekitar 30 tahun. Paling banyak 30 tahun, dia sangat kuat, setidaknya lebih kuat dari Jounin di antara ninja Jepang, dan orang ini mungkin orang Cina Jepang. Bukankah dia memberitahu ibumu petunjuk ini?" Mai Chengxing menggelengkan kepalanya. Berkata, "Tuan Su belum menghubungi saya dalam 2 hari terakhir." Xuan Fengnian mengangguk dan menambahkan, "Dikatakan bahwa orang ini memiliki hubungan yang tidak biasa dengan cucu Tuan Su. Mungkin mereka adalah pasangan yang bahagia. Saya ingin langsung menangkap cucunya dan menyiksanya untuk mengetahuinya. Tapi Tuan Su takut pada serigala di depan dan harimau di belakang. Tidak ada yang bisa menyentuh cucunya kecuali dia melakukannya sekarang. Jadi saya tidak dapat menemukan titik terobosan apapun. Jadi saya ingin Tuan Mai mengikuti jalur penyelidikan ini, periksa keluarkan dan lihat apakah Anda, seorang ahli yang mahir dalam rahasia I Ching Bagua dan Feng Shui, dapat menemukan petunjuk apapun." Pada titik ini, Xuan Fengnian menghela nafas dan berkata, "Tuan Mai, kita berdua harus bekerja sama. Temukan orang itu dan bunuh dia lebih awal, sehingga semua orang dapat kembali ke rumah masing-masing dan menemukan ibu mereka lebih awal. Kalau begitu, saya juga bisa menyelesaikan misi kedua keluarga Su lebih awal, mendapatkan uang, dan kembali ke Inggris, dan Anda juga dapat kembali ke Inggris lebih awal, kembali ke Amerika Anda." Bersambung.